Halo, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah aljabar linier, masih pada bab yang sama, yaitu System of Linear Equation and Matrices. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas Introduction to System of Linear Equation, maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan Gaussian Elimination. Diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gaussian atau Gaussian Elimination. Nah, sebelum masuk ke Gaussian Elimination, kita kenalan dulu dengan namanya echelon form atau bentuk echelon. Nah, apa itu bentuk echelon? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa linear equation itu pasti terdiri dari variabel yang tidak diketahui atau bisa dilambangkan dengan X, Y, dan Z. Ya. Yang mana sistem linear itu bisa membentuk atau dibentuk menjadi augmented matrix. Apa itu augmented matrix? Nah, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, jadi kalau suatu persamaan bisa kita tuliskan dia dalam matriks seperti ini. Nah, matriks ini artinya apa? Ini adalah nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 2, dan nilai Z-nya sama dengan 3. Ya. Nah, ini adalah nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, jika matriksnya berbentuk seperti ini disebut sebagai reduced row echelon form atau bentuk echelon baris tereduksi. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia namanya adalah bentuk echelon baris yang tereduksi. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya teman-teman menentukan apakah sebuah augmented matrix itu adalah bentuk echelon baris tereduksi? Nah, untuk menentukannya teman-teman harus mengingat keempat sifat berikut. Jadi ini ada sifat dari 4 echelon reduced row echelon form ya. Nah, yang pertama, jika satu baris, ya di sini jika satu baris, di sini, jika satu baris tidak semuanya 0, maka bilangan pertama tak 0 dari angka tersebut, dari row atau baris tersebut adalah 1, maka 1 ini disebut sebagai leading one. Ya. Jadi, jika suatu baris tidak semuanya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1, maka itu disebut sebagai leading one. Ya. Kemudian, yang sifat kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan di bagian paling bawah dari matriks. Jadi misalnya terdapat satu baris, itu isinya 0 semua, maka yang 0 tadi diletakkan paling bawah. Jika ada ya, nah di sini ada kata if, jika. Kemudian yang ketiga, terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya itu 0, maka leading one ya, yang leading one tadi adalah yang first non-zero number tadi ya. Leading one-nya terdapat di kolom paling rendah dari leading one diletakkan sebelah kanan. Ya, saya ulangi lagi. Terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0 ya. Jadi ada dua baris yang berurutan yang tidak seluruhnya dari nilainya 0, maka leading one tadi yang lebih rendah diletakkan pada kolom yang sebelah kanan dari yang lebih tinggi. Nah, mungkin ini agak membingungkan, nanti kita coba lihat bagaimana aplikasinya. Kemudian yang keempat, setiap kolom terdiri dari leading one ya, memiliki 0 pada tempat-tempat yang lainnya. Jadi ini syarat yang keempat, jika kolom yang memiliki leading one memiliki nilai 0 di tempat-tempat lainnya. Nah, jika keempat ini terpenuhi, maka itu disebut sebagai reduced row echelon form. Jadi bentuk
baris eselon yang tereduksi. Nah, di sini ada note, jika sebuah matrik itu hanya memenuhi 3 properti saja, maka itu disebut sebagai row echelon form. Tidak ada reduce-nya. Ya, jadi kalau hanya 3 saja dari yang 4 ini, 3 pertama dari yang 4 ini, maka itu disebut sebagai bentuk echelon baris. Ya, jadi tolong diingat, kalau 3 saja, maka disebut sebagai bentuk echelon baris. Tetapi kalau keempatnya terpenuhi, ya, maka itu disebut sebagai reduced row echelon form atau bentuk echelon baris tereduksi. Oke. Nah, mungkin secara teori akan sulit diingat. Kita coba lihat saja ke contoh bagaimana yang echelon form, bagaimana yang reduce row echelon form ya. Nah, kita lihat kepada contoh yang pertama. Oke. Nah, di sini ada contoh yang reduce dulu. Berarti kalau reduce itu keempatnya itu terpenuhi ya. Kita coba lihat yang pertama. Yang pertama tadi katanya adalah jika satu baris tidak semua terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pada baris itu disebut sebagai leading one. Nah, di sini satu baris berarti ini yang disebut sebagai leading one-nya. Ya, ini berarti ini adalah leading one-nya. Yang ini berarti ini adalah leading one-nya. Berarti untuk yang pertama ini, yang pertama berarti terpenuhi. Kemudian yang kedua tadi, jika terdapat seluruh baris yang terdiri dari 0, maka diletakkan pada paling bawah. Nah, tadi kan jika ada, di sini tidak ada. Berarti nomor 2 itu bisa diabaikan saja. Kemudian sifat yang ketiga, terdapat 2 baris yang berurutan. Nah, ini kan baris yang berurutan, maka yang ada leading one-nya tadi ya, maka yang lebih kanan adalah yang lebih rendah. Nah, maksudnya gini, ini kan 1, ini juga 1, ini 1. Jadi, semakin dia rendah, maksudnya makin ke bawah, maka itu letaknya akan semakin kanan. Jadi, yang pertama kan ini di sebelah kiri, kemudian ini agak ke kanan lagi, ini lebih kanan lagi. Ini maksudnya yang nomor 3 tadi. Terdapat 2 baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, ya, maka leading one lebih rendah terdapat pada kolom lebih kanan. Jadi leading one yang lebih rendah terletak di kolom yang lebih kanan dari satu utama yang lebih tinggi. Nah, maksudnya itu seperti ini. Ya. Makin ke kanan dia kalau makin rendah. Kemudian yang keempat, setiap kolom yang setiap kolom yang memiliki leading one memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Nah, kita coba lihat kolom. Kolom ini berarti leading one-nya ini berarti 0 pada tempat-tempat lainnya. Kemudian kolom kedua juga ada leading one, 0 pada tempat-tempat lainnya. Kemudian yang ketiga ada leading one, maka 0 pada tempat-tempat lainnya. Maka ini terpenuhi. Ya. Oke. Mungkin untuk yang kedua, bisa kita lihat ke contoh yang kedua ini. Kita kembali lagi coba cek dari properti 1, 2, 3, 4. Ya, yang satu tadi, jika satu baris tidak semuanya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama, itu disebut sebagai leading one. Berarti ini dia. Ya, bilangan tak 0 pertama. Berarti yang pertama itu terpenuhi. Kemudian jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, nah kebetulan di sini tidak ada baris yang terdiri dari 0, maka itu jika tadi ya, maka diabaikan saja. Kemudian yang ketiga, terdapat 2 baris berurutan, ya terdapat 2 baris berurutan, ini 2 baris berurutan, maka yang paling rendahnya yang sebelah kanan. Maka ini lebih kanan daripada yang pertama, dan ini lebih kanan dari yang ketiga. Berarti yang ketiga terpenuhi. Kemudian yang keempat, pada kolom yang memiliki nilai 1 atau leading one tadi, maka nilai 0 pada tempat-tempat lainnya. Kita coba lihat di sini, ini 1, tempat-tempat lainnya 0, ini 1, tempat-tempat lainnya 0,
ini 1, tempat-tempat lainnya 0. Maka ini terpenuhi. Ya. Nah, untuk yang ketiga dan yang keempat, silahkan teman-teman coba analisis apakah benar ini termasuk reduced row echelon form. Oke. Kemudian kita lanjut ke matriks berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang bukan reduced row echelon form. Berarti kalau dia bukan reduced echelon form, berarti dia adalah row echelon form. Kita cek. Tadi syaratnya kalau row echelon form harus memenuhi syarat 1 sampai 3. Kita lihat yang pertama. Ya. Yang pertama tadi, jika satu baris tak semuanya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama itu adalah 1. Ini dia. Baris pertama tak 0-nya adalah 1. Ini yang kedua, baris kedua, bilangan pertama tak 0-nya adalah 1. Kemudian baris ketiga, bilangan pertama tak 0-nya adalah 1. Ya, pasti ini kan 0, 0. Yang tak 0-nya kan pasti 1. Berarti yang pernyataan 1 terpenuhi. Kemudian, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris ini akan dikelompokkan paling bawah. Nah, karena di sini tidak ada, maka diabaikan saja. Kemudian yang ketiga, terdapat dua baris yang berurutan. Ini baris yang berurutan, maka dia yang lebih rendah di sebelah kanannya. Nah, coba lihat ini yang lebih rendah, berarti yang ini sebelah kanannya, ini lebih rendah, ini sebelah kanannya. Maka yang ketiga terpenuhi. Kemudian kita cek yang keempat, setiap kolom yang memiliki satu utama atau leading one tadi, maka 0 pada tempat lainnya. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Mungkin kita ganti dulu color-nya supaya terlihat. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 1, 0, 0. Nah, kebetulan ini terpenuhi ya. Tapi kalau yang kedua, kita coba lihat apakah kalau dia leading one, tempat-tempat lainnya itu 0. Nah, ini bukan 0. Ya. Kemudian ini berikutnya, ini 1, apakah tempat-tempat lainnya 0? Juga tidak. Ya. Kemudian yang ini tidak ada. Berarti ini yang keempat tidak terpenuhi. Sehingga dia disebut sebagai row echelon form. Ya. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Ya, jadi kalau dia memenuhi keempatnya, maka disebut sebagai reduced row echelon form. Tetapi kalau hanya memenuhi 3 yang pertama saja, itu disebut sebagai row echelon form. Ya, itu secara teori. Nah, sebenarnya ada kunci yang lebih mudah, ya. Kuncinya apa? Nah, teman-teman perlu lihat saja yang di bawah dan di atas leading one-nya. Nah, coba kita lihat kalau dari sini. Kalau kita perhatikan di atas dan di bawah dari leading one-nya itu 0, ya, maka itu adalah reduced row echelon form. Ya, kalau di atas leading one baris utamanya ini, diagonal utamanya itu 1, dan di atas bawahnya itu adalah 0, maka itu disebut sebagai reduced row echelon form. Nah, bisa dibuktikan seperti ini, ya. Di atas dan di bawahnya dari diagonal utama adalah 0. Ini kebetulan diagonal utamanya kan cuman ini. Jadi, ini kan 1, berarti di atas atau di bawahnya 0. Ya. Ini kebetulan 0, 0 semua, maka ini adalah echelon form. Nah, kalau dia tidak ada reduce-nya, yaitu row echelon saja, atau echelon baris saja, maka yang di bawah 1 itu, hanya yang di bawah dari 1 itu saja yang 0. Ya, hanya bawahnya saja. Ini dia, bawahnya saja. Ya, ini juga bawahnya saja. Ya, kalau di bawahnya saja yang 0, berarti itu adalah row echelon. Tapi kalau atas dan bawahnya itu juga 0, berarti adalah reduced row echelon form. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Ini dia. Ini adalah leading one-nya tadi ya.
Kalau di bawahnya saja yang 0, maka itu adalah row echelon form, ya. Ini bawahnya juga yang 0, berarti row echelon form. Ini juga di bawah satunya saja, ini juga yang di bawah satunya saja. Tapi kalau atas bawah dia yang 0, ini contohnya tadi, maka itu reduce row echelon form, ya. Ini dia atas bawah reduce row echelon form. Ya, ini dia. Itu seterusnya. Silakan nanti dianalisis lebih dalam dan dipahami dengan baik ya. Oke. Kemudian di sini ada namanya unique solution seperti yang sudah kita kerjakan kemarin ya di video kemarin. Nah, kalau seperti ini maka ini disebut sebagai unique solution. Kenapa? Karena setiap variabelnya itu memiliki nilai yang berbeda-beda, unik. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai dari X1 itu adalah 3, nilai dari X2 itu adalah min 1, nilai dari X3 itu adalah 0, dan nilai dari X4 itu adalah 5. Ya, jadi masing-masing variabel memiliki nilai. Itu disebut sebagai unique solution. Nah, kemudian di sini ada 3 buah augmented matrix ya. Kita akan menentukan apakah ketiga ini memiliki solusi satu, atau punya banyak solusi, atau tidak punya solusi. Nah, bagaimana kita menentukannya kalau kita diberi augmented matrix seperti ini saja? Nah, kita coba lihat kepada matriks yang pertama. Mungkin warnanya lebih baik yang merah tadi ya. Oke. Kita coba lihat yang pertama. Ya, kita perhatikan entry-entry dari matriks ini. Kita boleh lihat langsung ke baris terakhir. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, 0, 0, 0, 1. Artinya di sini adalah 0x0, 0y0, tambah 0z0 sama dengan 1. Maka kalau persamaan seperti ini, pasti tidak punya solusi. Ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya di video itu, pernah kita buktikan bahwa misalnya 0 sama dengan 6 kemarin ya, kalau tidak salah, maka itu tidak punya solusi. Nah, kalau tidak punya solusi, itu disebut sebagai inconsistent. Ya. Bagaimana dengan yang B? Coba kita lihat saja yang paling bawahnya. Nah, ini 0, 0, 0. Nah, kalau seperti ini punya banyak solusi. Nah, kemarin menggunakan eliminasi kita juga sudah menemukan 0 sama dengan 0 kemarin gitu ya. Yang mana itu artinya banyak solusi. Bagaimana dengan ini? Nah, ini adalah contoh yang 3 variabel yang jadi tugas kemarin ya. Maka ini juga punya banyak solusi. Ya. Kenapa ini bisa punya banyak solusi? Kita coba cek yang B dulu. Nah, kalau ini artinya adalah X tambah. Ini adalah X, ini Y, ini Z berarti ya. X tambah 3Z ya. 3Z sama dengan min 1. Kemudian persamaan yang kedua berarti Y tambah 4, kurang ya tandanya. Kurang 4Z sama dengan 2. Nah, apa artinya ini? Berarti ini X sama dengan 1 min 1 kurang 3Z. Kemudian Y sama dengan 2 tambah 4Z. Maka di sini Z itu adalah nilainya adalah bebas ya, bebas. Atau disebut juga Z itu sebagai free variable. Ya. Nah, kenapa disebut sebagai free variable? Kita boleh berapa saja menggunakan Z. Bisa kita substitusi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh. Kita misalkan Z itu sama dengan 0, berarti nilai X-nya berapa? Min 1 kurang 3 kali 0 ya, berarti adalah min 1. Kemudian nilai Y-nya adalah 2 tambah 4 kali 1. 0, karena tadi kita ambil Z-nya 0. Berarti ini 2. Maka himpunan penyelesaiannya apa? X berarti min 1, Y sama dengan 2 ya.
kemudian Z-nya adalah 0. Nah, bisa juga kita masukkan saat nilai Z-nya itu 1. Kita bisa menghitung nilai X, nilai Y. Ya. X-nya berarti min 1, ya, kurang 3 kali 1. Berarti ini adalah min 4. Ya. Kemudian Y sama dengan 2 tambah 4 kali 1. Berarti ini adalah 6. Sehingga nilai X-nya min 4, nilai Y-nya 6, nilai Z-nya 1. Artinya, apapun nilai Z-nya kita bisa menentukan nilai X dan Y. Artinya dia punya banyak solusi. Begitu juga untuk yang C tadi. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan yang banyak solusi itu? Secara definisi, jika sebuah linear system itu punya banyak solusi, maka parameter persamaan parameternya dapat dibentuk dari nilai-nilai yang tadi terbentuk dari X dan Y-nya. Ya. Contohnya seperti yang kita sudah bahas tadi, seperti ini berarti dari augmented matrix ini kita punya X kurang 5, Y tambah Z sama dengan 4, kemudian X itu akan sama dengan 4 tambah 5Y. Ya. Nah, berarti nilai Y-nya itu boleh kita misalkan dengan sembarang angka. Begitu juga dengan Z-nya, boleh dengan sembarang angka. Sehingga kita bisa menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sampai di melakukan eliminasi, proses eliminasi. Nah, bagaimana atau apa tujuan kita melakukan proses eliminasi ini? Nah, tujuannya itu kita lakukan eliminasi itu untuk mendapatkan echelon baris tadi atau reduce echelon baris tadi. Ya. Kita coba lihat. Jadi untuk mendapatkan solusi dari persamaan ini atau dari sistem linear ini, kita bisa membentuk augmented matrix yang diberikan ini menjadi reduced row echelon form. Nah, sebelumnya kita sudah pernah melakukan OBE ya. Nah, sebenarnya prinsip yang dipakai itu seperti OBE kemarin, ya. Dengan memanfaatkan OBE, kita bisa membentuk matriks ini menjadi bentuk tereduksi, ya. Oke, coba kita tuliskan dulu matriks awalnya. 0, 2, 2 atau boleh ke samping dulu. 0, min 2, 0, 7, 12. Kemudian 2, 4, min 10, 6, 12. Kemudian 28, kemudian 24, min 5, 6, min 5, min 1. Nah, pertama kita lihat. Kalau echelon baris kemarin tadi dikatakan bahwa leading one-nya itu paling atas, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Boleh kita ambil tukarkan baris pertama dengan baris kedua atau baris kedua dengan baris ketiga. Nah, di sini saya coba untuk menukarkan baris pertama dengan baris kedua, ya. Maka akan terbentuk menjadi 2, 4, min 10, 6, 12, dan 28. Ya. Kemudian berarti dia tukarkan, berarti ini menjadi 0, 0, min 2, 0, 7, 12. Nah, sementara baris ketiga tetap dulu. Oke. Nah, sampai di sini. Bagaimana cara supaya ini menjadi 1? Berarti kita kalikan dengan setengah R1. Ya. Maka ini menjadi setengah dari 2 adalah 1, setengah dari 4 adalah 2, setengah dari min 10 adalah min 5, setengah dari 6 adalah 3, setengah dari 12 adalah 6, dan setengah dari 28 adalah 14. Ya, berarti ini 0, 2, tetap dulu baris kedua dan baris ketiganya. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat di sini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, perlu kita ingat bahwa tadi kalau di bawah 1, leading one 1, kolomnya harus menjadi 0 ya. Angka-angka di tempat lainnya 0. Berarti kita akan mengusahakan supaya angka 2 ini menjadi 0. Bagaimana caranya?
Nah, kita coba tuliskan saja dulu. 1, kita salin dulu yang ini ke sini ya. 5, min 5, 3, 6, 14 ya. Ya. Kemudian ini 0, 0, min 2, 0, 7, kemudian 12, kemudian 2, 4, min 5, 6, min 5, min 1. Nah, kita tujuannya tadi supaya ini menjadi 1. Berarti R3 kita tambah dengan 2 kali min R1. Berarti R3 tambah min 2 R1. Berarti baris pertama dan baris keduanya tetap dulu. 1, 2, min 5, 3, 6, 14. Baris kedua juga tetap 0, 0, min 2, 0, 7, 12. Nah, R3 berarti 2 tambah min 2 kali 1 berarti adalah 2 kurang 2, 0 ya. Kemudian 4 dikurang min 2 kali 2, berarti juga 0. Kemudian ini min 5 tambah min 2 kali min 5, berarti sisa 5. 6 tambah 2 kali 3 berarti 6 ya, 6 kurang 6, 0. Kemudian ini min 5 tambah 2 kali 6 berarti min 17 ya. Kemudian min 1 tambah 2 kali 4 min 2 kali 14 berarti min 29 ya. Nah, kita sudah ketemu seperti ini. Nah, seperti yang tadi leading one di baris pertama sudah 1, kemudian baris yang kedua kita coba lihat berarti bilangan tak 0 pertama itu harus 1. Berarti ini kita harus upayakan dia menjadi 1. Bagaimana cara mengupayakan ini menjadi 1? Berarti kita tinggal kali dengan setengah R2. Nah, berarti ini R2 ya. Berarti baris pertamanya tetap 1, 2, min 5, 3, 6, 14 ya. Kemudian setengah dari 0 tetap 0, min setengah dari 0 tetap 0, min setengah kali min 2 adalah 1, min setengah kali 0 adalah 0, min setengah kali 7 adalah min 7/2, kemudian 12 kali min setengah, berarti min 6. Nah, baris 3-nya tetap dulu, 0, 0, 5, 0, min 17, kemudian min 29. Ya. Nah, seperti biasa saya maunya ini dituliskan dulu ke bawah ya. Berarti ini menjadi 1, 2, min 5, 3, 6, 14. Kemudian ini 0, 0, 1, 0. 0-nya di sini harusnya. Ini min 7/2. Kemudian ini min 6. Kemudian 0, 0, 5, 0, ini tadi min 17, ini min 29. Nah, sekarang kita coba lihat baris yang ketiga ini. Nah, dari baris ketiga dan baris kedua itu bisa kita operasikan supaya nilai di bawah 1 itu adalah 0 ya. Nilai di bawah 1 ini 0. Berarti ini supaya jadi 0, berarti harus kita lakukan baris ketiga dikurang dengan 5 kali baris kedua. Berarti baris pertama tetap, baris kedua tetap. Jadi 1, 2, min 5, 3, 6, 14. Kemudian baris kedua tetap 0, 0, 1, 0, min 7/2, min 6. Berarti ini R3 berarti 0 dikurang 5 kali 0, 0, 0 kali kurang 5 kali 0, 0, kemudian 5 dikurang dengan 5 kali 1. Berarti 0, kemudian 0 ya dikurang 5 kali 0 adalah 0. Kemudian yang bagian sini berarti min 17 ya dikurang 5 kali min 7/2. Ya, berarti ini menjadi setengah ya. Setengah. Kemudian min 2 kurang min 29 dikurang 5 kali 6. Ya, min 29
kurang 5 kali 6, 30, berarti sisa 1. Nah, sampai sini ya. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti kita coba lihat baris yang ketiga ini, seperti pernyataan tadi bahwa dalam satu baris, yang bilangan tak nol pertama itu harus sama dengan 1. Nah, supaya ini menjadi 1, maka kita harus mengalihkan baris ketiga itu dengan 2. Berarti baris pertama dan keduanya tetap 1, 2, min 5, 3, 6, 14. Kemudian baris keduanya tetap 0, 0, 1, 0, min 7 per 2. Ya. Kemudian ini min 6. Berarti ini 2 kali R, 3. 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 2, 0. 2 kali setengah adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini, di bawah 1 sudah 0, di bawah 1 sudah 0, berarti ini sudah disebut sebagai eselon baris. Ya. Nah, kalau proses eliminasi ini sudah sampai eselon baris, ini disebut sebagai eliminasi Gauss. Ya. Jadi perlu teman-teman ingat, kalau dia sudah sampai ke bentuk eselon baris, itu disebut sebagai eselon Gauss. Ya. Nah, kita sebenarnya bisa melanjutkan menjadi eselon baris tereduksi. Oke, kita coba lanjutkan ya, supaya bentuk ini menjadi bentuk baris tereduksi, eselon baris tereduksi. Kita salin dulu angka yang terakhir tadi ya. Oke, angka terakhir tadi adalah 1, 2, min 5, 3, 6, 14. Kemudian ini 0, 0, 1, 0, min 7 per 2, min 6. Ini sudah 0, 0, 0, ini 1, ini 2. Sampai sini tadi ya. Nah, sekarang kita coba lihat di baris kedua. Ya, kalau tadi eselon baris tereduksi bahwa nilai di atas dan di bawah 1 itu harus 0. Maka kita sekarang akan mengupayakan bagaimana nilai di atas 1 ini supaya menjadi 0. Berarti untuk menjadikan ini 0 berarti adalah R2 harus kita tambahkan dengan 7 per 2 R1. Ya, coba kita lihat. Berarti baris yang satunya tetap dulu, 1, 2, min 5, 3, 6, 14. Ini 0 kali 7R, ini R3 ya. 0 kali 7 per 2, 0 adalah 0, ini tetap 0, kemudian 1 tambah 7 per 3 kali 0 tetap 1, kemudian 0 tambah 7 per 3 kali 0 adalah 0, kemudian ini dia, min 7 per 2 tambah 7 per 2 kali 1, berarti ini menjadi 0. Ya. Kemudian min 6, ya, min 6 tambah 7 per 2 dari R3 itu adalah 2. Berarti ini 7, min 6 tambah 7 berarti ini adalah 1. Ya, berarti baris bawahnya tetap 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, sudah sampai di sini. Berarti sudah aman baris kedua. Kita coba lihat baris pertama. Di atas di atas 1 tadi harus 0 semua. Ini ya, coba kita lihat. Berarti kita harus menolkan 6 ini. Bagaimana menolkan ini? Berarti R1 itu harus dikurang dengan 6 kali R3. Nah, berarti coba kita lihat. Berarti 1 dikurang 6 kali 0 tetap 1. 2 dikurang 0 kali 6 tetap 2. Min 5 kali 6 kali 0 tetap min 5. Kemudian 3 juga tetap. Sekarang 6 dikurang 6 kali 1. Berarti ini adalah 0. Sudah 0 ya? Oke. Kemudian yang ini 6. R1 tadi ya. 14 dikurang 6 kali
2. 12 sini ya, berarti sisa 2 di sini. Oke, kita lanjutkan. Berarti baris 2 dan 3-nya tetap. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, kita lihat di sini, yang di atas 1 ini sudah 0, berarti sekarang yang di atas 1 ini yang harus kita jadikan 0. Berarti kita coba salin dulu. 1, 2, min 5, 3, 0, 2. Benar ini kan 2 ya. 14 dikurang 6 kali 2, 12. 14 kurang 2 adalah 2. Kemudian ini 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian ini 2. Nah, kita sudah lihat di sini bahwa di atas 1 ini sudah 0, di atas 1 ini yang belum 0. Maka ini kita harus jadikan 0, maka R1 tambah 5 R2. Ya, karena R2 yang di sini yang bisa membuat dia jadi 0. Maka ini menjadi 1 kali 5 kali 0 tetap 1, 2 kali 5 kali 0 tetap 1, kemudian min 5 tambah 5 kali 1 berarti ini adalah 0. Ya, sudah berubah jadi 0. Kemudian 3 tambah 5 kali 0 tetap 3. Ini 0 tambah 5 kali 0 tetap 0. Kemudian di sini berarti menjadi 5 tambah 5 kali R2. R2-nya 1 ya. Berarti ini menjadi 10 ya. R1-nya sorry, saya lupa. Ini 2 ya. Berarti 2 tambah 5 R1. Berarti ini harusnya 7 ya. Maka baris berikutnya 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 1, 2. Nah, coba kita lihat di bawah angka 1 sudah 0 semua. Ya, di bawah angka 1 ini sudah 0. Ini bawah dan atas angka 1 sudah 0. Dan di atas angka 1 sudah 0. Maka ini adalah bentuk eselon baris berarti ini adalah eselon baris tereduksi. Nah, kalau kita mengerjakan sampai bentuk eselon baris tereduksi, ini disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa bedakan ya, kalau dia sampai hanya bentuknya tadi seperti ini, ya, sampai bentuknya seperti ini, sampai eselon baris saja, maka disebut sebagai eliminasi Gauss. Sementara kalau terbentuk menjadi eselon baris yang tereduksi, maka dia disebut sebagai Gauss-Jordan. Ya. Nah, mungkin itu materi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Teman-teman bisa mendalami lagi materi tersebut dengan membaca buku Howard Anton yang judulnya Elementary Linear Algebra seperti yang kemarin digunakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan melakukan diskusi lewat Zoom meeting ataupun WA group. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.